hari ini kita dapat bertemu kembali anak-anak ya, dengan tujuan memperoleh ilmu dari sekolah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita peroleh hari ini mendapatkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memimpin doa, silakan masuk Azhar. Ayo. Ya, siapkan dulu temannya ya. Diri yang siap dulu. Siap semuanya, dengarkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, sekarang Ibu akan absen ya, anak-anak. Siapa yang hari ini yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, oke. Mana semangat tuh? Ini semangat tuh. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Mana semangat tuh? Ini semangat tuh. Yes, yes, yes. Ya, sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib anak ya, atau lagu nasional Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, aku yang pendukungmu. Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Ya. Mana semangat tuh? Ini semangat tuh. Yes, yes, yes. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Siapa di antara kalian yang pernah membaca buku cerita atau dongeng? Angkat tangan. Kelompok 1. Kelompok 4. Coba, buku cerita apa? Maling Kundang. Maling Kundang. Kelompok mana lagi? Atau siapa lagi? Ya, kelompok 3. Coba. Batu menangis. Yang lain? Yang lain? Coba. Kelompok
yaitu ya, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui membaca teks, peserta didik dapat menentukan ide pokok dengan tepat. Yang kedua, melalui membaca teks, peserta didik dapat menemukan kosakata baru. Nah, anak-anak, sebelum Ibu memasuki Ibu akan mencoba menjelaskan materi terlebih dahulu, anak ya. Karena di sini kita akan menemukan ide pokok dari sebuah bacaan atau sebuah buku cerita. Nah, apa yang dimaksud dengan ide pokok dan apa yang dimaksud dengan kosakata baru? Nah, karena kita di sini membicarakan tentang paragraf atau sebuah cerita, sebelum Ibu membacakan pengertian dari ide pokok, Ibu ingin memaparkan dulu tentang paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah susunan dari kalimat menjadi sebuah cerita. Menjadi sebuah cerita. Nah, sedangkan ide pokok adalah inti permasalahan yang terdapat dalam teks bacaan atau gagasan utama. Sedangkan kosakata baru adalah kata-kata yang belum dikenal sebelumnya. Misalnya, contoh, Ibu memberikan salah satu contoh teks bacaan. Contoh teks bacaan, di mana teks bacaan ini kalian akan bisa menemukan kosakata baru. Nah, di sini anak-anak sudah tertanda warna kuning ini. Lihat, jelas. Nah, ini misalnya cerita teks gagal lagi. Kita baca sama-sama, Naya. Ya. Raini mempercepat langkah. Dia ingin segera tiba di rumah. Teman-teman berulang kali memanggilnya, namun Raini mengabaikan mereka. Itu paragraf pertama. Lalu paragraf kedua. Raini sedang ingin sendiri. Tadi dia gagal lagi menghafal puisi. Bu guru memberikan semangat untuk mencoba esok hari. Namun Raini merasa tak ingin melakukan lagi. Nah, di dalam teks bacaan ini kita menemukan dua kosakata baru. Di mana dua kosakata baru itu sudah ditandai dengan warna kuning. Kalian lihat? Lihat. Di mana bunyinya mengabaikan. Itulah kosakata baru yang kita temukan dalam teks bacaan gagal lagi. Nah, kosakata baru yang kedua yaitu menghafalkan. Siapa yang bisa memberikan arti kosakata baru mengabaikan dan menghafalkan? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Ya? Uyu? Nurul? Coba maju.
memberikan arti dari kosakata baru menghafalkan. Coba. Berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat. Ya, sekali lagi. Berusaha resapkan ke dalam pikiran agar selalu ingatlah lagi. Tepuk tangan untuk Uyu. Oke. Nah, sekarang Ibu akan memberikan atau membagikan teks bacaan kepada kalian beserta soal latihan berkelompok. Nah, kalian kerjakan soal latihan kelompok ini berdasarkan teks bacaan yang judul Gagal Lagi. Ya. Oke. Ya. Nah, Ibu sudah memberikan salah satu masing-masing teks bacaan beserta lembar kerja setiap kelompok. Nah, sekarang Ibu sudah menentukan masing-masing kelompok anak-anak ya. Di mana setiap kelompok kalian miliki terdiri ada 4 anggota. Ya. Di mana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti ketika kalian memasuki di depan untuk mempresentasikan di depan, jangan lupa untuk menuliskan nama ketua kelompok dan anggotanya. Mengerti anak-anak? Mengerti. Oke, siap dikerjakan. Ya, coba.
sudah baca. Sampai mana?
Oke, dengarkan ibu di depan. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Oke. Nah, sekarang waktunya
Oke. Kelompok kedua, silakan masuk. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Mana semangat tuh? Mana semangat tuh? Oke. Ini kelompok dua mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompok. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Ya. Nomor 1, apa ide pokok dari teks bacaan gagal lagi? Ya, nomor dua apa? Siapakah nama tokoh utama dalam teks bacaan tersebut? 3, ide pokok bacaan ditemukan pada paragraf yang oke. Ya. Jawabannya. Coba yang lain, kelompok yang lain tanggapi. Oke, dengarkan. Nomor 1, perasaan Raini yang sedih dan kecewa. Oke. Yang jawaban yang kedua. Yang kedua yaitu Raini. Ya, Ren. Apa tanggapan dari kelompok yang lain? Apakah sudah benar? Benar. Yang nomor satunya adalah perasaan Raini merasakan sedih dan kecewa. Benar apa salah? Salah. Apa yang benar? Raini gagal menghafalkan puisi. Gagal menghafalkan puisi. Yang kedua, apa jawabannya? Yang kedua dulu. Yaitu Raini. Raini, benar apa salah? Ya, bahwa tokoh utama dalam teks bacaan gagal lagi adalah
yang kecewa dan sedih. Betul apa salah? Salah. Jawabannya? Ini gagal menghafal puisi. Ya, gagal menghafal puisi. Yang kedua adalah tokoh utamanya yaitu Raini. Betul apa salah? Betul. Tokoh utama yang ada dalam teks bacaan gagal lagi yaitu Raini. Yang terakhir, ide pokok bacaan terdapat pada paragraf kedua. Berarti kelompok ketiga 2 benar, 1 salah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ketiga. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ketiga. Oke, silakan duduk. Ya, kelompok terakhir yaitu kelompok keempat. Silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kami dari kelompok implementasikan kerja kelompok kami. ya. Satu. Apa ide pokok dari teks bacaan gagal lagi? Ya. 2. Siapakah nama tokoh utama dalam teks bacaan tersebut? 3. Ide pokok bacaan ditemukan pada paragraf yang kedua. Oke, jawaban pertama apa? 1. Raini gagal menghafal puisi. Ya, betul apa salah? Betul. Ya, betul. Raini gagal menghafal puisi. Itu adalah ide pokok dari teks bacaan gagal lagi. Yang kedua, tokoh utama Yaitu Raini. yaitu benar apa salah? Benar. Itu Raini. Lalu yang ketiga terakhir. Terdapat pada paragraf kedua. Ya, ide pokok pada teks bacaan gagal lagi terdapat pada paragraf yang kedua. Betul apa salah? Betul. Sekali lagi, betul apa salah? Betul. Ya. Mana semangat tuh? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Beri tepuk tangan untuk kelas 4 sudah mempresentasikan hasil kelompok. Silakan duduk kembali. Ya, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan soal kerja kelompok. Nah, sekarang sebelum Ibu memberikan soal evaluasi, Ibu sedikit ingin memaparkan lagi tentang apa yang menjadi materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini menentukan ide pokok dalam suatu teks bacaan. Apa itu ide pokok? Tadi Ibu sudah jelaskan. Ide pokok adalah
teks bacaan. Oke, mulai bekerja. Baca dulu teks bacaan lagi. Ya.
menemukan kosakata baru dalam teks bacaan. Nah, selain menemukan ide pokok dan kosakata baru dalam teks bacaan, melalui teks bacaan juga kita dapat memetik suatu pelajaran cerita yang ada dalam teks bacaan. Di mana tadi teks bacaan itu tokoh utama mengalami kegagalan atau gagal, sehingga Raimi itu merasa sedih dan kecewa, gagal menghafalkan puisi. Nah, pelajaran yang dapat dipetik dalam teks cerita ini, meskipun dalam kehidupan kita mendapatkan kegagalan, tidak boleh pantang menyerah. Dengar, kita harus selalu semangat belajar lagi. Kita harus selalu semangat dan belajar lagi. Nah, sekarang Ibu bertanya, apakah hari ini atau pembelajaran hari ini kalian senang atau suka? Senang. Kalian senang atau suka? Senang. Ya, syukur alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan PR Anaya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini. PR-nya, kalian temukan atau cari buku cerita, lalu kalian temukan ide pokok dan kosakata baru. PR-nya, kalian baca salah satu buku cerita di rumah, bukunya judul apa saja, lalu temukan ide pokok dan kosakata baru. Nah, itu adalah PR. Nah, materi untuk selanjutnya, pertemuan yang akan datang atau pertemuan yang untuk selanjutnya, yaitu tentang menggunakan huruf kapital. Bagaimana cara kita menggunakan huruf kapital? Oke. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita maupun orang lain. Ayo Rafa, mimpin doa. Oke, yang lain dengarkan. Kita belajar, mari kita tetap. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, demikian untuk pembelajaran hari ini.